Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para orang tua di rumah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Saat ini kita bersama-sama dalam acara Bincang Bintang, yaitu adalah bincang-bincang tentang kita yang memiliki tema peran orang tua dan sekolah dalam implementasi Merdeka Belajar Telkom School di SMA Telkom Bandung. Nah, saat ini kita sudah kedatangan dua bintang tamu yang super sekali. Ada yang penasaran siapa? Yang pertama ada Ibu atau Dr. Yohana Agustina yang merupakan salah satu orang tua dari siswa kita, siswa SMA Telkom Bandung, yaitu orang tua dari Joshua Samuel Vincent ya Bu ya? Iya betul. Kelas 12 MIPA 2. Dan di ujung sana ada Ibu BK kita yang cantik, Ibu Risma Diana Putri Kosasi Esos. Selamat pagi Ibu. Pagi Bu. Kabarnya gimana? Alhamdulillah. Saya belum nanya Ibu kabarnya gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kita semua sehat selalu ya. Iya. Nah, sekarang kita itu akan membahas bagaimana sih peran orang tua sebenarnya dalam, apalagi dalam masa pandemi seperti ini ya, dalam anak-anak tidak belajar di sekolah, berarti lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah gitu. Kalau dulu sebelum adanya COVID-19 ini, anak-anak kita itu lebih banyak menghabiskan waktunya bersama kita, bersama guru-gurunya di sekolah. Nah, saya mau tanya aja langsung sama Mama, dipanggil apa nih Bu ya, Ibu atau Bebas. Mama Jo gitu ya? Sama Ibu aja ya. Apa sih Bu peran yang sangat penting dari orang tua untuk anaknya ketika pembelajaran jarak jauh seperti ini di masa COVID-19 ini? Pertama, ini yang saya lakukan ya. Iya, boleh Bu. Kita sharing-sharing nih, pengen tahu. Yang saya lakukan adalah memfasilitasi anak tersebut. Karena tanpa fasilitas otomatis pembelajaran jarak jauh tidak mungkin akan terwujud. Contohnya kayak kotak gitu kan, kayak laptop dan segala macamnya gitu ya. Karena itu sangat mendukung sekali, itu yang pertama itu. Terus yang kedua, memang selama anak belajar di rumah itu membuat saya juga cukup kaget juga, karena biasanya anak dari pagi jam 7 sampai nanti jam 6 sore baru pulang gitu ya. Ini 24 jam ada di rumah gitu kan. Otomatis pembelajarannya juga tuh beda gitu. Tapi saya melihat dan saya memberikan satu support ke anak saya bahwa dimanapun kamu belajar, kamu harus merasa nyaman. Itu yang pasti. Jadi anggap aja saat kamu belajar pakai Zoom atau pakai apa, itu adalah sekolah. Dan biasanya kalau anak-anak baru, bangunnya kan ini terutama dibangun pagi ya Bu ya, karena kan biasa sekolah kan jam 7, kalau telat kan mereka takut, tapi kalau di rumah kan bisa gitu kan, gitu kan. Tapi di situ saya bilang, kalau selama kamu disiplin, mau di sekolah mau di rumah itu nggak ada masalah. Jadi kedisiplinan itu yang kedua itu sangat penting. Jadi saat Zoom mulai misalnya jam 8 ya kamu setengah 8 harus siap. Perkara kamu udah mandi atau belum, tapi kamu harus siap di depan komputer. Apa yang akan kamu lakukan untuk hari itu, apa tugas-tugasnya apa aja yang hari itu yang kamu kerjakan. Nah nanti di saat setelah dia selesai belajar, itu kita berbincang biasanya. Kalau saya kebetulan, kalau pas tidak ada job di rumah sakit, saya selalu ngobrol, kamu hari ini ngapain aja? Jadi saya di situ saya mengevaluasi apa yang dia lakukan. Karena namanya belajar di rumah itu kan sangat-sangat berbeda dengan belajar di sekolah. Karena kalau di rumah guru tidak ada, ya berarti yang mengevaluasi siapa? Orang tua. Kalau orang tua juga tidak ada dan sibuk, terus anak ini yang evaluasi siapa gitu kan? Nggak ada juga gitu kan. Nah saya semenjak pandemi ini kebetulan alhamdulillah juga Allah tuh ngasih saya juga dirumahkan selama 4 bulan. jadi benar-benar kita tuh semua stay at home, tidak ada yang keluar gitu kan. Jadi saya di situ saya bisa melihat anak saya, cara belajar anak saya, terus cara dia berbicara nge-Zoom, saat dia berbicara apapun dengan teman-temannya, belajar bahkan di Zoom juga bisa dia belajar kelompok di luar sekolah gitu ya. Itu alhamdulillah sekali gitu. Jadi kemandirian yang saya pupuk dari sejak dia kecil, terus saya tanamkan waktu saat dia belajar online yang pertama kalinya, itu ternyata meresap ke anak saya dan itu dia praktekin. Dan dari situ kita udah enak gitu. Dia hanya tinggal laporan, ma aku hari ini begini, ma aku hari ini begini, aku ini. Terus nanti saya evaluasi, oh kamu berarti kurangnya di sini, kamu beratnya apa sih materi pelajaran. Kan misalnya ada anak yang nggak suka A, nggak suka B, apalagi ini mulai kenaikan kelas ke kelas 12 kan ada pelajaran-pelajaran di mana kelas 11 yang nggak ada ya. Nah di situ dia ngomong gini, aku tuh paling nggak suka tuh pelajaran A misalnya gitu ya. Tapi saya coba, kamu nggak suka ke gurunya atau kamu nggak suka ke pelajarannya? Ternyata ke pelajarannya, dia bilang nyatetnya terlalu banyak.
Gitu. Nah, dari situ saya bilang, coba sini, yuk dibarengin sama mama. Itu apa sih yang kamu tulis tuh apa? Akhirnya dia ngomong, kalau dulu ya Maya ini tuh begini, ini tuh begini, ini tuh begini. Tapi kalau sekarang kok begini. Akhirnya saya di situ saya mencoba membuat peta gitu kan. Nih, coba kamu bikin ringkasan seperti ini. Ini akan memudahkan kamu seperti ini. Kenapa anak saya bisa berbincang semua seperti itu? Balik lagi, saya sebagai orang tua jujur aja mungkin tidak gampang juga gitu ya, memposisikan mempunyai anak yang sudah lewat masa remaja, dia masuk masa ke dewasa, itu kan dalam tanda kutip itu kan benar-benar luar biasa, dari watak, dari apa, karakter semua kan berbeda. Tapi alhamdulillah apa yang saya terapkan dia dari kecil sampai hari ini itu ya, membuat dia mandiri, terus segala sesuatu dia bisa sendiri, dan selalu dia langsung apa yang dia kerjakan dia selalu report dan dia analisa. Jadi keberhasilan di mana, kekurangannya di mana, dan dia selalu berbincang dengan saya. Itu karena saya mendudukkan diri saya sebagai teman, bukan orang tua. Kalau orang tua rata-rata anak tuh cenderung takut ngomong ini, takut mama marah, pasti kan begitu. Kalau ngomong nilai jelek nanti aku dimarahin, enggak lah, udah umpetin aja. Tapi kalau kita sebagai teman, kalau teman kan nggak ada yang ditutupin. Ma, aku nilainya segini loh, Ma. Loh kenapa kok bisa? Ya karena kan biasa anak-anak kadang-kadang kan gurunya begini, ini begini. Kita dengerin dulu apa yang menjadi curahan hati mereka. Tapi saat kita dengerin itu, setelah selesai baru kita arahkan. Nah, itulah gunanya kita sebagai teman. Jadi orang tua, betul orang tua, tapi teman itu harus jadi. Jadi saya benar-benar mendidik anak saya Joshua ini dari kecil sampai sekarang ini, itu saya tuh sebagai teman dia. Jadi dia mau kemanapun dia ikutin, jadi saya harus ngikutin dia gitu. Jadi bukan dia yang mengikuti saya, tapi saya yang harus mengikuti dia. Cara belajar dia, apa kemauannya dia seperti apa. Apalagi ini anak laki ya, anak laki itu cenderung bawa karep sendiri biasanya rata-rata. Beda sama anak perempuan. Kalau anak perempuan ada ininya lah, masih ada takutnya lah ya. Kalau anak laki kan begitu sudah masukin SMA, apalagi umur udah 17 gitu ya, biasanya dia bawa karep, saya tuh sudah dewasa, saya tuh sudah harus bisa dipercaya, tapi terkadang lupa dengan tanggung jawab, terkadang seperti itu. Nah, kalau kita sebagai teman, kita bisa sisipkan pelan tapi pasti apa yang menjadi keinginan kita, tujuan kita, goal kita apa. Dari situ kita bisa review. Nah, selama pandemi ini alhamdulillah, kalau ada beberapa orang tua yang kemarin juga curhat saya di tempat kerja, dia bilang aduh saya kesulitan begini. Karena dari basic awalnya mereka tidak mempersiapkan hal yang begini. Jadi mereka berpikir saya udah nyekolahin anak saya, udahlah cemplungin di sekolah, itu tanggung jawab sekolah. Kalau anak saya misalnya nggak ranking, nggak pintar, ya itu salah gurunya, bukan salah saya. Padahal itu salah besar, sangat-sangat salah besar. Karena keberhasilan seorang anak 90% itu di tangan orang tua, bukan di tangan guru. Karena ketemu guru itu hanya beberapa jam, tapi ketemu orang tua itu 24 jam. Ya, itu harus kita yang benar-benar bisa mengatur waktu, walaupun kita bekerja, tapi kita harus benar-benar bisa mengatur waktu antara anak dan pekerjaan. Itu harus lebih prioritas yang mana. Dan dari sini, dari kesimpulan semua, saya hanya bisa panjatkan syukur saya kepada Allah bahwa saya mempunyai anak yang luar biasa, bukan orang tuanya yang luar biasa. Karena orang tua itu hanya sebagai support, sebagai pendukung. Tanpa anak ini bertindak sendiri, tanpa anak ini bisa mengambil keputusan sendiri, mungkin nggak akan bisa tercapai juga. Makanya selama pandemi, sekolah di rumah, kebetulan untuk anak saya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi mereka memang ada rasa kangen untuk ke sekolah, karena jenuh ya, nggak ada temannya, nggak ada yang diusilin gitu kan, nggak ada ini, nggak ada teriak-teriak gitu gimana. Tapi nggak ada masalah dari pelajaran, dari apa, dia happy aja. Mau ganti gurunya siapapun dia juga oke, semua oke. Dia bilang aku nggak ada kendala kok mah, karena ya itu tadi, belajar merasa bahwa rumah juga adalah sekolah adalah juga rumah. Jadi dimanapun kamu berada, tempatkan diri kamu bahwa jadilah diri kamu sendiri. Ya kamu di sekolah begini, ya di rumah seperti ini. Jadi nggak ada perbedaan gitu. Paling yang ada perbedaannya yaitu aja, paling yang satunya ngadep laptop, yang satunya nanti bertemu langsung tatap muka gitu kan. Nah dari sini setelah saya lihat dia oke semua,
begitu pandemi selesai kan saya mulai jadwal ada banyak keluar kota, jadi saya udah tenang, meninggalkan sudah tenang. Saya bisa melepas. Sudah melepas ya. Karena kan takutnya apa ya, kalau bahasa Jawanya tuh keteteran apa ya, jadi ketinggalan gitu pelajaran ya. Takutnya kan, apalagi namanya anak laki kalau udah tidur kan suka bablas gitu ya. Kan. Nah dan dari situ saya lihat kan dari hari ke hari saya pantau tiap ini ya, makanya waktu pas kemarin juga sempat kita tidak di satu tempat gitu, tapi ternyata kok bisa oke gitu kan, berarti kan memang anak ini sudah sosialisasi, udah adaptasi lah dengan keadaan itu, sudah adaptasi dan dia sudah bisa badannya tuh, jadi dimanapun tempatnya dia sudah bisa, oh iya ini tempatku belajar gitu, jadi nggak ada masalah sih. Jadi support kita satu yang pasti memberikan kepercayaan penuh, jangan setengah-setengah ke anak, itu yang pasti. Yang kedua, mengevaluasi anak. Mengevaluasi anak tuh nggak hanya, oh ya udah dilepas, percaya sih, udah lepas gitu aja nggak. Tapi yang kedua adalah kita mengevaluasi gimana belajarnya. Walaupun rapotnya bagus juga, kekurangannya di mana. Jadi kita bisa menambahkan, oh kamu harus kejar di mana. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah fasilitas itu penting. Karena tanpa adanya fasilitas itu bukan bentuk dukungan. Yang pasti, karena kan sekarang yang saya lihat adalah sekolah kita kan banyak zoomnya, banyak ininya, otomatis si anak juga kan dari fasilitas juga harus mengejar gitu kan dari situ. Jadi support orang tua benar-benar sangat penting dalam hal ini. Itu Bu. Ya sebenarnya support orang tua baik, berarti secara moral dan secara moral ya Bu ya. Iya betul. Nggak hanya soal bagaimana kita mensupport mereka secara fasilitas atau sarana prasarana, tapi juga harus mensupportnya secara emosinya juga Bu betul, ya. Betul. Biar tetap termotivasi. Tapi ada nggak sih Bu saatnya Joshua itu mengalami demotivasi gitu, kayak kekurangan motivasi saat belajar gitu? Kalau namanya anak tuh pasti ada Bu. Cuma gimana caranya kita sebagai orang tua memvariasi ya. Kebetulan karena saya seneng jalan, saya seneng touring, jadi saya tahu di mana anak saya boring, di titik boring tuh saya tahu gitu. Karena kebetulan saya sama Joshua tuh deket sekali ya. Jadi, oh ini anak udah mulai boring nih. Langsung saya tawarin, kita main yuk. Kemana mah? Touring. Padahal saat itu kan juga hari sekolah gitu kan. Tapi saya bilang saya touring, bawa laptop. Kita touring tuh cukup gokil juga gitu. Kadang-kadang kita ke Cirebon gitu ya. Kita main ke Cirebon, kita nggak deket loh Bu. Kita main ke Cirebon, kita berangkat subuh ke Cirebon. Kita duduk nyampe Cirebon, kita cari spot di mana dia bisa zoom, dia bisa ini. Saya memang beliin simpati akhirnya yang kuotanya cukup besar gitu ya, tapi murah gitu. Nah, saya duduk di situ, saya cuma beli makan, minum kopi atau apa gitu ya. Saya duduk, saya tungguin dia. Itu ada variasinya di situ, beda. Dia langsung beda gitu. Dia berpikir, gila ya. Aku sekolah aja sampai ke Cirebon bisa keliling-keliling begini. Nanti kita pas dia selesai zoom, selesai pulangnya baru kita pulang atau main kemana gitu ya. Jadi pulang ke rumah dia fresh lagi gitu. Tapi itu harus bersama saya yang pasti ya, bukan bersama teman-teman gitu kan. Kalau bersama teman-teman dia biasanya kerja kelompok gitu. Nah di situ dia kalau ada titik jenuh sendiri, dia tanya ke saya. Kalau pas jadwal saya padat, dia selalu bilang, Mama kalau jadwalnya padat boleh nggak saya ke teman belajar kelompok. Temennya rumahnya di mana? Di sini. Oh siapa aja yang datang? Ini nih, hati-hati ya. Dah, saya lepas dia, tapi tetap saya pantau walaupun saya kerja. Kamu lagi di mana? Kan saya pengen tahu dia ada di mana. Saya lagi belajar ini. Pulang jam berapa? Jam sekian. Tapi memang benar apa yang dia lakukan tuh positif dan dia belajar tuh benar-benar belajar gitu tuh. Jadi ya kita harus pinter-pinter ya memvariasi di saat anak mulai down. Dan itu balik lagi peran orang tua lagi. Itu karena anak nggak mungkin capek gini. Kalau orang tuanya nggak ada support atau apapun, nggak ada variasinya seperti apa, itu ya anak akhirnya udahlah malas ngejum. Maaf dengan alasan kota terbatas Bu. Karena sebenarnya kotanya banyak ya Bu. Mungkin ya Bu ya, mungkin. Saya nggak ngomong iya tapi mungkin ya. Gitu Bu. Benar Bu. Jadi emang support orang tua sih sebenarnya Bu ya, peran orang tuanya harus bisa memposisikan dan bisa memberikan variasi saat anak belajar gitu. Karena mungkin kan orang tua pasti bilang,
saya kan sibuk kerja Bu, tapi ternyata gitu saya pun belajar dari Ibu Yohana ini. Sekalipun Ibu Yohana ini adalah orang yang sangat-sangat sibuk, seorang dokter gitu, masih bisa membagi waktunya dan menjadi teman untuk anaknya sendiri. Gimana sih Bu, mungkin kasih tips juga untuk para orang tua di rumah yang mungkin sama seperti Ibu sibuk juga, gimana caranya membagi waktunya antara pekerjaan yang sangat padat dengan menjaga atau tetap memberikan support kepada anak-anaknya gitu Bu. Yang pertama, kalau saya selalu bilang goal saya apa ke depan ya. Kalau kita sudah punya goal, kita punya tujuan ke depan seperti apa, kita akan tahu on the way track-nya mau seperti apa, jalannya seperti apa gitu. Jadi saat saya punya Joshua, saya langsung punya goal. Saya akan jadiin anak saya adalah menjadi orang yang besar. Bukan besar badannya ya, Pia. Gitu, tapi menjadi seorang yang pemimpin gitu kan. Dimanapun dia berada, saya selalu bilang, kamu adalah pemimpin, kamu adalah kepala, kamu bukan ekor, kamu harus bisa seperti ini. Nah, terkadang banyaknya orang tua itu cuma teori. Maaf nih ya, karena saya juga orang tua. Saya tidak menjudge orang tua semua berteori, ya bukan. Tapi orang tua kepengennya A, B, C, D, tapi prakteknya di jalannya nggak ada gitu kan. Dia kepengen anaknya pinter tapi supportnya nggak ada. Dia kepengen anaknya seperti apa tapi cuma teorinya doang gitu. Tapi nggak ada dukungannya, nggak ada fasilitasnya, nggak ada semuanya. Bohong lah semua itu gitu. Nah, di saat kita punya goal, dibarengin kita punya tujuan itu ya, otomatis dari situ tuh langsung jalan tuh kebentuk gitu Bu. Jadi waktu saya tahu pekerjaan saya sangat-sangat sibuk gitu ya pastinya, tapi anak ini adalah yang utama buat saya. Jadi saya terkadang pekerjaan saya nanti dulu anak dulu yang nomor satu, karena saya bilang dari 100% saya utamanya anak dan anak, karena kalau pekerjaan saya ada titik di mana saya berakhir. Tapi kalau anak, saya tidak ada titik di mana itu berakhir. Dan anak ini perjalanannya masih panjang. Kalau saya kan, saya usia sekarang sudah masuk kepala 4 gitu ya. Jadi paling berapa tahun lagi sih saya bekerja gitu kan. Tapi kalau anak ini 17, berarti dia masih jangkanya sampai berapa lama dia untuk titik satu keberhasilan seseorang itu. Tidak memungkinkan juga kalau dia lebih cepat berhasil juga tidak memungkinkan, karena itu semua Allah yang berkehendak ya. Tapi kalau misalnya jangkanya masih lebih panjang kan lebih bagus gitu loh kita menyiapkannya. Nah seperti itu. Jadi tipnya adalah kita harus punya goal untuk anak itu. Yang kedua, di saat kita punya goal, kita harus ada jalan. Mau nggak kita bergerak? Jadi nggak hanya goal aja, walaupun saya sibuk, ibu-ibu, bapak-bapak sibuk di kantor. Saya udah support anak saya kok. Uang misalnya seperti itu ya, otomatis materi kan. Dia butuh apa saya sediakan, semua saya sediakan. Terkadang anak tidak membutuhkan itu. Betul itu butuh, tapi bukan itu yang utama. Yang utama dari anak adalah sebenarnya kasih sayang. Kasih sayang itu bukan hanya berbentuk secara materi. Materi itu cepat habis. Ini sudah terbukti. Begitu kita kena sakit atau apa, itu uang tuh udah bukan nggak ada harganya. Nah, di saat uang itu nggak ada harganya, di saat kita sudah punya satu modal bahwa anak itu punya satu karakter, punya satu mental yang kuat gitu ya, untuk meraih satu cita-citanya dia, suatu mimpinya dia, itu pasti dia akan terus berjalan. Walaupun materinya dalam arti kata kita ngos-ngosan gitu ya istilahnya. Tapi kalau kita hanya ngasih dia materi, tapi kita nggak tunjukin dia jalannya juga gitu ya, itu semua percuma gitu loh. Nah itu, jadi yang kedua itu, jadi kita harus punya tekad juga. Jadi nggak hanya kata seperti guru mengajar teori gitu ya. Aku punya planning seperti ini untuk anakku, tapi kitanya geraknya nggak ada gitu. Terus yang kedua, membagi waktu, terutama membagi waktu. Kan mungkin orang bilang ibu enak waktunya kan ibu yang nentuin, yang pasti. Tapi kan saya karyawan, saya nggak bisa lepas dari jam 8 sampai jam 5 sore. Bagaimana saya membagi waktu dengan anak saya? Itu kan, itu ada pertanyaan juga ke saya. Saya tanya, you punya HP? Kamu punya HP kan? Vicall kan? Kamu lagi apa? Terkadang anak kalau udah remaja kan nggak mau, apalagi udah SMA ya nggak mau. Tapi cobain tanya kabarnya. Kamu apa? Udah bangun belum? Hari ini kamu makan apa? Kamu lagi belajar apa? Jam segini. Terus nanti kita taruh, kita ngerjain kerjaan lagi. Nanti kita ulang lagi beberapa jam kemudian. Udah belajar apa sekarang? Kan ini lagi Zoom gitu kan, lagi sekolah. Lagi belajar apa sekarang? Oh ini. Biasanya
anak tuh ada ininya, ada apa? Saat kita WA itu biasanya dia membalas biasa. Kalau dekat dengan kita, tapi kalau anaknya cuek juga enggak juga sih. Tapi kedekatan itu kan harus diciptakan. Itu nggak muncul secara tiba-tiba. Jadi kita harus benar-benar memupuk itu yang penting. Makanya sesibuk apapun, seberat apapun kita di pekerjaan, luangkan bertanya dengan anakmu. Apakah hari ini sudah makan? Apakah hari ini sudah mengerjakan PR? Hari ini kamu lagi bete apa? Misalnya seperti itu ya. Itu nggak hanya tuh untuk anak SMA loh Bu. Itu dari TK. Dari TK. Saya ngajarin itu dari TK. Jadi kamu lagi bete apa hari ini gitu kan. Nanti dia cerita. Nah itu saya pupuk itu. Dari situ ya. Jadi saya walaupun saya di luar kota, saya lihat anak saya, Joshua udah makan belum? Mama mau V-call. Bisa? Nanti aja ya Maya, jam sekian ya. Soalnya aku lagi zoom, oke. Kalau enggak dia pas nge-zoom, dia recall nih aku lagi nge-zoom gitu kan. Jadi dua sisi ya kameranya. Gitu. Jadi ini aku lagi nge-zoom, oke. Jadi dari situ dia merasa walaupun mamahnya jauh, tapi kok aku masih diperhatikan. Nah itu adalah 3 hal itu yang membuat kita bisa sukses dalam apa yang kita inginkan biasanya. Kan kalau orang tua dulu ya, zaman dulu orang tua saya itu otoriter orangnya. Jadi apa kata papa, apa kata mama, kamu harus yes. Saya nggak suka seperti itu. Saya pengennya ada kemerdekaan di mana anak saya bebas, tapi bebasnya adalah bertanggung jawab, gitu kan. Jadi nggak bebas-bebas gitu nggak, tapi nggak bebas-bebas. Tapi kamu bebasnya harus bertanggung jawab. Terus kamu harus bisa mandiri di situ. Jadi dari situlah saya mulai memupuk. Nggak mudah Bu pasti. Mungkin orang tua yang dengar di sini, iya Mama Joshua soalnya udah jadi gitu kan. Enak. Itu saya mupuknya memang benar-benar dari Joshua umur 3 tahun. Jadi dari 14 tahun yang lalu berarti. Iya betul, itu 3 tahun sampai orang bilang, aduh kamu keras banget sama anak. Saya bilang, saya keras hari ini, lebih untuk dia enak nanti di hari depan. Tapi terbukti saya memang benar. Begitu dia SD kelas 4, saya sudah bisa lepas. Dia sudah bisa mandiri, dia sudah bisa belajar sendiri, dan dia meraih ranking itu tanpa ada les, tanpa ada bimbel, tanpa ada apapun. Dia kalau nggak tahu, dia cari tahu sendiri. Kalau dia nggak berani tanya gurunya, dia bilang ke saya, tolong kasih tahu ke gurunya kalau saya mau bertanya. Dan itu benar-benar saya terlibat terus. Sampai hari ini, sampai di SMA ini saya masih dilibatkan gitu kan sama anak saya. Jadi dari situlah support kita gitu. Itu membentuk itu nggak mudah, tapi ya harus gitu, karena saya punya goal di depan nanti anak saya jadi seperti apa, saya pengen seperti apa. Karena sekarang nggak bisa gini, mama kamu pengen jadi bos ya, tapi sayanya juga nggak ini gitu kan, gitu. Tapi kamu harus ngikutin apa kata mama ya. Ini bukan zamannya lagi, ini zamannya adalah zaman anak bisa memutuskan dirinya sendiri seperti apa. Kita hanya sebagai orang tua bisa support, kita kasih masukan. Nah bisa jadi seperti itu, ya kita harus jadi teman. Balik lagi kita harus jadi teman, bukan duduk sebagai orang tua lagi. Kita harus jadi teman, dimana saat kita ngobrol tuh di suasana santai, kita main bareng, kadang di jalan cekakak-cekiki. Kayak saya kalau jalan sama Joshua itu kayak orang pacaran Mama. Kalau orang bilang adik kakak, kalau enggak orang pacaran gitu ya. Karena kita bicaranya tuh bukan bicara yang berat sebenarnya. Sekali dia cerita tuh tentang sekolah, tentang teman-teman, dan aku tuh ngikutin gitu. Saya tuh ngikutin gitu. Jadi seakan-akan ini tuh seumur gitu kan. Seumur, oh iya, oh temenmu gini-gini ya. Oh iya ngikutin. Oke lah gitu kan. Nah dari situ itulah tip-tipnya yang saya bisa berikan pagi ini. Tetap semangat para orang tua semua. Gak ada yang mustahil lah di hadapan Allah. Kalau kita mau melangkah, semua pintu pasti dibukain. Gitu. Harus mau keluar dari zona nyaman. Betul, ya. betul. Harus mau keluar dari zona nyaman yang mungkin zaman sudah berubah seperti tadi kata Ibu Yohana. Kalau sekarang anak kita sudah harus mulai bisa menentukan merdeka Bu ya, ibaratnya merdeka gitu. Merdeka memutuskan mau kemana sih dirinya itu gitu. Nah berkaitan dengan merdeka itu, sekarang saya mau membahas atau mau bertanya kepada Ibu BK di ujung, Ibu Risma Diana. Kalau tadi tentang peran orang tua saat pembelajaran jarak jauh, nah sekarang bagaimana sih peran sekolah untuk implementasi Merdeka Belajar Telkomsel ini dalam pembelajaran jarak jauh ini Bu? Silakan Ibu. Iya,
Untuk peran sekolah sendiri tentu tidak hanya guru dan peserta didik ya begitu Bu Resti. Tentu peran sekolah itu lebih luas cakupannya, salah satunya kita klasifikasikan dalam Merdeka Belajar Telkom School itu ada dalam 4 sub. Yang pertama dari bidang kurikulum. Kita mengimplementasikan program-program yang berkaitan dengan kurikulum tanpa menutup diri juga untuk perkembangan anak-anak di rumah. Anak-anak di rumah yang sekarang mungkin full lagi di rumah, tidak di sekolah, kita juga tidak memfokuskan hanya oleh tugas-tugas, tapi juga dengan praktik-praktik yang mungkin lebih menyenangkan untuk anak-anak di rumah. Selain itu juga ada program karakter. Karakter ini selalu bersanding dengan kebekaan ya Bu Resti. Dan kita juga selalu mengedepankan layanan-layanan yang maksimal, dan insya Allah jika pelayanan secara individualnya optimal, tentu tujuan besar kita juga akan tercapai. Khususnya kita kan untuk menciptakan karakter siswa yang gen biru ya begitu Bu Resti. Biru itu B untuk berdisiplin, I untuk integritas tinggi, R untuk religius, dan U untuk unggul. Dan masih banyak program-program yang lain, salah satunya dengan program-program yang kita fokuskan pada guru-guru sekaligus itu sebagai SDM sekolah kita. Kita terus memfasilitasi dengan pelatihan-pelatihan, dan untuk memupuk karakteristik tiap guru pun juga berbeda. Jadi yang dikembangkan tidak hanya untuk siswa atau peserta didik, guru pun kami kembangkan sehingga menjadi tenaga yang profesional dan ahli. Seperti itu Bu Res. Oke, terima kasih Bu Risma. Nah sekarang saya mau bertanya, bagaimana sih cara menjalin kerjasama antara ibu atau selaku guru BK ya Bu ya, dengan orang tua di rumah ini berkaitan dengan PJJ gitu. Mungkin apakah ibu harus tiap hari menelpon orang tuanya untuk membangunkan anaknya gitu, atau ibu harus tiap hari ke rumahnya sebelum pergi ke sekolah gitu, gimana Bu? Nah, kalau misalkan peran di sekolah dalam pembelajaran, tentu orang tua di rumah ya sudah ada, orang tua di sekolah mungkin itu adalah wali kelas. Ya, wali kelas yang didampingi selalu oleh guru BK-nya. Lalu kita selalu bagi tugas untuk absensi, mungkin tidak setiap pagi kita bangunkan, tapi layanan yang mendominasi untuk siswa-siswa yang memerlukan perhatian khusus, kita selalu menjalin pertemanan yang cukup baik, sehingga kalau misalkan menjadi teman, mungkin tadi lebih kita mudah untuk komunikasi. Selain itu juga guru BK memberikan layanan konsultasi individu, tidak hanya kelompok, sehingga perkembangan tiap siswa itu kita juga perhatikan. Untuk perkembangan siswa mungkin yang saya merasa bosan dengan perkembangan pembelajaran jarak jauh, mungkin kita bisa inovasikan dengan berbagai macam metode. Layanan konsultasi juga kita tidak hanya online, hanya chat saja, kita juga ada beberapa video call, lalu seperti kita membuat trip bersama, video bersama. Sekarang kan lagi musim TikTok ya Bu Res ya, dan video TikTok itu ternyata tidak hanya kita bisa tag sendiri, kita bisa kolaborasi video tersebut. Kita juga membawa media sosial sebagai salah satu media pembelajaran di Instagram, Twitter, bahkan sampai Line, karena beberapa juga masih ada bahkan sekarang kita terjun ke Telegram. Perangkatan itu kita fasilitasi saling memahami, karena kita adalah sebuah pertemanan yang utuh, kita saling menemani. Ketika kita kontak si A, pasti kita menanyakan kabar si B. Jadi kita keterkaitan, dan tanggung jawab itu kita bangun oleh wali kelas dan guru BK. Seperti itu. Gitu. Apalagi sebenarnya saya jadi gugup nih. Sekarang saya mau nanya, bentuk implementasi apa sih yang diberikan sama sekolah mungkin dalam masa pembelajaran jarak jauh ini, seperti apa? Iya, mungkin cukup fantastis sekali ya untuk orang tua yang membantu support fasilitas seperti laptop, wifi mungkin ya Bu ya. Selebih dari kuota mungkin pasang wifi di rumah untuk mengefektifkan pembelajaran. Dari sekolah kami memberikan fasilitas dan membangun fasilitas itu sendiri. Dengan guru mata pelajaran kita membangun studio, beberapa studio di sekolah yang tidak hanya studio indoor saja, outdoor pun kita akan selalu siap sedia untuk memenuhi pembelajaran yang berinovatif. Jadi pembelajaran inovatif virtualnya tidak hanya di papan tulis, kita juga menggunakan media-media lain, dan studio yang kita fasilitasi itu juga dengan lengkap dengan segala perlengkapan studio seperti studio stasiun-stasiun TV. Iya, betul. Ya Bu, saya dengar juga mungkin karena konsepnya Merdeka Belajar itu ada konsep living juga Bu ya. Jadi karena di SMA Telkom ini tidak hanya anak-anak itu tidak hanya diajarkan melulu gitu, tidak hanya tentang akademisnya saja, tapi mungkin ada saatnya juga mereka akan diajarkan tentang dilihatkan sebagai bagaimana sih inspiring people itu gitu, orang-orang yang menginspirasi gitu ya, benar ya Bu ya? Iya betul Bu Res. Kalau misalkan dulu kita masih ada tatap muka, mungkin kita seperti kuliah umum Bu Res. Oh, kuliah umum. Seperti kuliah
kuliah umum. Jadi tidak hanya kita bantu support dan dorong untuk anak-anak yang ke perguruan tinggi negeri, baik di dalam maupun di luar ya Bu Res ya. Kita juga selalu memberikan bimbingan karir khusus untuk kelas 12. Bimbingan karirnya akan lebih komprehensif. Kita akan mendatangkan inspirasi-inspirasi dari orang-orang yang praktis terjun langsung dan sudah memiliki pengalaman langsung di bidang itu tersendiri. Bulan-bulan ke depan kita juga akan melakukan session khususnya untuk yang akan mengambil akademi di perguruan tinggi luar. Kita akan datangkan langsung supaya berbagi pengalaman, dan media pembelajarannya tentu seperti Zoom meeting lagi, cuman kita nanti akan jadwalkan per sesi. Nah, selain itu juga kita ada layanan konsultasi untuk orang tua juga yang khusus yang pengen, Bu, saya masuk ke Telkom University. Nah, katanya Telkom University punya jalur khusus nih dari SMA Telkom. Yap, itu ada 10 beasiswa secara gratis. Bu Res bisa langsung masuk ke Telkom University dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi kita akan ambil langsung 10 terbaik siswa kami untuk kuliah di Telkom University. Tidak hanya di situ Bu Res, program kami juga akan memberikan pelayanan praktis pembelajaran TOEFL secara gratis dan tes TOEFL secara gratis Bu Res. Dan itu akan berlangsung secara 2 sesi. Jadi anak-anak bisa tahu, sebelum saya pembelajaran TOEFL, mungkin sekolah-sekolah lain mungkin harus berbayar dan bisa mengambil dengan kerjasama luar. Karena kita alhamdulillah difasilitasi MOU oleh Telkom University dan Yayasan Pendidikan Telkom. Siswa-siswi kami kelas 12 khususnya kita akan berikan bekal berupa akademisi itu TOEFL. Jadi mereka setelah lulus sudah memiliki bekal, salah satunya secara sertifikat mungkin sudah langsung punya ya Bu ya. Selain itu juga pembekalan secara skill dan keterampilan kita berikan wadah yang eskul, katanya kalau PJJ ini mati, di kita tidak. Iya, betul. Tetap selalu ada berlangsung, tidak hanya eskul juga, mungkin layanan konsultasi selain guru BK, guru mata pelajaran dan guru wali kelas juga akan memberikan. Bu, saya tugas matematika banyak yang belum mengerti, tapi kalau mau nanya ketika pembelajaran kelas malu, bisa langsung kontak guru mata pelajarannya langsung aja. Nanti akan diberikan layanan konsultasi dan itu akan berlangsung weekend juga masih bisa Bu Res. Jadi tidak berkaitan dengan waktu, silahkan komunikasikan saja dengan guru mata pelajaran. Seperti itu Bu Res. Oke, terima kasih Prisma. Ya, jadi buat para orang tua jangan ragu untuk berkonsultasi juga dengan para guru di SMA Telkom ini, baik guru BK maupun wali kelas, karena mungkin waktu kita tidak berbatas ya, kecuali mungkin jangan WhatsApp-nya malam-malam kali ya. Konsultasi seperti itu, dibalasnya keesokan harinya gitu. Jadi ya merasa apa ya, kita pun sama gitu Bu, kita sama-sama menjalin hubungan yang seperti teman gitu, seperti anak dan orang tua itu sama, seperti orang tua dan juga dengan guru gitu. Jadi jangan merasa saya nggak enak nih kalau konsultasi sama guru gitu Bu ya. Betul. Nah, mungkin tadi saya sudah belajar banyak dari Ibu Yohana ini, bagaimana sih cara menjadi orang tua yang sukses dan juga bisa menjadikan anaknya itu sukses juga gitu. Karena kebetulan saya belum punya anak gitu biasa. Saya belum menikah, jadi promosi ya. Tapi saya jadi belajar banyak, ternyata ketika saya mau menjadikan anak saya sesuatu yang hebat atau seseorang yang hebat, saya pun harus memberikan support yang hebat gitu. Bukan hanya tentang teori tapi prakteknya juga gitu. Harus tekad kita kuat agar bisa mencapai tujuan yang sudah ditentukan gitu. Jadi untuk semua orang tua di rumah, ayo kita sama-sama melangkah, sama-sama keluar dari zona nyaman kita. Mungkin yang sudah nyaman dengan gaya apa ya? Bukan gaya mengajar ya. Gaya menjadi orang tuanya yang otoriter. Mungkin kalau sekarang zamannya sudah berubah, udah zaman milenial, harus kita mengikuti anaknya seperti apa gitu. Jangan selalu berada di zona yang nyaman aja. Ya udahlah, saya mah nyamannya sama ini aja, biarkan anak saya mengikuti gitu. Yang mungkin nanti akan turun temurun ya Bu ya ke anak berikutnya ya. Oh iya Bu Res, ada satu lagi Bu Res ya. Boleh ya. Untuk layanan konsultasi itu tidak hanya untuk yang mau ke Telkom University atau melanjutkan yang lainnya. Kita juga setiap tahunnya akan selalu memberikan bimbingan karir untuk masuk ke perguruan tinggi negeri melalui jalur bidik misi, SBMPTN dan SNMPTN. Kita sudah persiapan dari sejauh-jauh hari. Karena itu akan berkaitan dengan kesiapan rapot salah satunya Bu Res. Makanya dari sekarang juga kita sudah membuka, silahkan untuk konsultasikan dengan guru BK atau wali kelasnya, karena semua akan berjalan lancar mungkin ketika ada komunikasi yang baik begitu Bu Res. Komunikasi yang baik antara orang tua, siswa dan juga gurunya ya, mau guru BK mau wali kelas mau siapapun itu gitu. Ya, mungkin sebelum diakhiri
Ibu mau menyampaikan satu pesan untuk orang tua di rumah. Saya pasti percaya orang tua semuanya hebat. Itu ya intinya semua orang tua itulah hebat, ya. Pasti hebat. Itu. Jadi jangan ragu ya Bu ya untuk Ya. menjadi orang yang hebat tersebut. Bu Risma boleh menyampaikan satu kata dua kata? Ya, untuk menjadi pribadi yang berkarakter, marilah berproses bersama karakter diri kalian sendiri. Berat ya bahasanya ya. Ya kan ditumbuhkan Benar ya. Mungkin gitu saja para orang tua di rumah. Semoga kita sama-sama bisa mengambil hal positifnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa nanti sebelum di akhir video di subscribe channelnya, klik komen lagi, di like dan komen dan subscribe. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.